Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Muhammad Raditya Wibowo dengan NIM 251 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai food waste atau pemborosan makanan sebagai salah satu isu hukum internasional kontemporer. Food waste adalah kondisi ketika makanan yang masih layak konsumsi dibuang dan tidak dimanfaatkan. Pemborosan makanan dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari proses produksi, distribusi, penjualan, hingga konsumsi oleh masyarakat. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, sekitar sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia terbuang setiap tahunnya. Di sisi lain, masih banyak masyarakat di berbagai negara yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya pangan secara global. Food waste bisa menjadi isu internasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja, melainkan memengaruhi masyarakat dunia secara keseluruhan. Pemborosan makanan menyebabkan kerugian ekonomi, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta memperburuk krisis lingkungan dan perubahan iklim. Dari sudut pandang hukum internasional, masalah food waste berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan. Hak atas pangan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya yang diakui dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR tahun 1966. Dalam perjanjian tersebut, negara-negara pihak berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Selain itu, isu food waste juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tujuan nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Terdapat target untuk mengurangi pemborosan makanan global hingga setengahnya pada tingkat retail atau konsumen pada tahun 2030. Dalam konteks hukum lingkungan internasional, food waste memiliki hubungan dengan perubahan iklim. Sampah makanan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Oleh karena itu, upaya pengurangan food waste juga menjadi bagian dari pelaksanaan komitmen negara dalam mengatasi perubahan iklim berdasarkan Paris Agreement tahun 2015. Berbagai negara telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi pemborosan makanan. Misalnya, Prancis mengeluarkan peraturan yang melarang supermarket membuang makanan yang masih layak konsumsi. Makanan tersebut diwajibkan untuk disumbangkan kepada organisasi sosial atau bank makanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah limbah makanan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada di Korea Selatan. Pemerintah menerapkan sistem pengelolaan sampah makanan yang lebih ketat melalui program daur ulang dan pengenaan biaya berdasarkan jumlah sampah makanan yang dihasilkan. Sementara itu, Jepang mengesahkan Food Loss Reduction Promotion Act untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola pangan. Indonesia sendiri juga menghadapi persoalan food waste yang cukup besar. Pemborosan makanan terjadi baik pada tingkat rumah tangga maupun industri. Padahal Indonesia masih memiliki masalah stunting dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi pemborosan makanan melalui edukasi, pengelolaan distribusi pangan, serta pemanfaatan makanan yang masih layak konsumsi. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dan melaksanakan berbagai komitmen internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak atas pangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa food waste merupakan isu hukum internasional kontemporer yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Permasalahan ini membutuhkan kerjasama internasional serta kebijakan nasional yang efektif agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih bijaksana dan berkelanjutan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum dari food waste, ya dari pandangan hukum internasional terkait food waste.
Dasar hukum itu nomor satu ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR tahun 1966. Pasal 11 mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan yang memadai. Lalu negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam menjamin ketersediaan dan akses terhadap pangan. Lalu nomor dua ada Universal Declaration of Human Rights atau UDHR 1948. Pasal 25 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai, termasuk kebutuhan pangan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan. Lalu nomor 3 ada Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Tujuan ke-12 yaitu Responsible Consumption and Production, khususnya target 12,3 itu bertujuan mengurangi separuh jumlah food waste global per kapita pada tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai produksi dan distribusi pada tahun 2030. Lalu nomor 4 ada Paris Agreement tahun 2015. Meskipun tidak secara khusus mengatur food waste ya, tapi perjanjian ini tuh mendorong negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan sampah makanan merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut gitu. Lalu nomor 5 ada Konstitusi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO Constitution. Itu menjadi dasar kerja sama internasional dalam meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya, serta mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan. Jadi kesimpulan dari semua hal itu, kayak food waste itu merupakan salah satu isu hukum internasional kontemporer yang berkaitan erat dengan hak atas pangan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Pemborosan makanan tidak hanya menimbulkan tuh kerugian ekonomi, tapi juga memperparah masalah kelaparan, ketimpangan sosial, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Oleh karena itu, penanganan food waste memerlukan kerjasama antar negara serta pelaksanaan berbagai instrumen hukum internasional seperti UDHR 1948, ICESCR 1966, Sustainable Development Goals SDGs 2030, dan Paris Agreement tahun 2015. Dengan adanya komitmen dan kebijakan yang efektif, pengelolaan pangan dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab, sehingga mendukung terwujudnya tuh ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat dunia. Sekian penjelasan saya tentang food waste di Indonesia dari food waste internasional di pandangan hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.